Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Klik Murai di channel KLX Farm Magelang. Oke, kali ini kita akan membahas untuk kandang Cucak Rawa di penangkaran saya. Mungkin dari teman juga udah banyak yang tahu lah, tapi untuk lebih rinci lagi akan saya terangkan bagian-bagiannya atau mungkin desain kandangnya lah, mungkin ada bisa bermanfaat. Oke lah, dari sini mungkin bisa kita lihat ini. Untuk desain kandang saya sendiri itu ini udah rehab yang ketiga kalinya. Jadi dulu itu untuk desain kandang itu kan saya buat terbuka, jadi hujan masuk. Tapi dengan settingan kandang seperti itu, tahun pertama mungkin tidak ada permasalahan ya. Permasalahan itu biasa timbul di tahun kedua atau mungkin tahun ketiga, mungkin karena imunnya tidak bagus atau gimana, atau mungkin karena burung di musim penghujan itu dia untuk daya tahannya menurun. Jadi permasalahan kalau kandang terbuka di tempat saya itu, yang saya amati itu akan banyak terjadi permasalahan di musim penghujan. Kalau musim kemarau atau musim panas tidak ada permasalahannya, lancar-lancar saja. Tapi di musim penghujan, kalau hujan masuk itu terjadi, pernah lah yang paling fatal itu jadi kematian hampir setiap musim lah. Jadi saya merehab itu sampai di musim penghujan yang kedua. Jadi hampir 2 tahun baru saya rehab, karena memang permasalahan-permasalahan ini saya evaluasi sendiri ya, akhirnya saya rehab. Untuk atap seperti itulah, mungkin bisa kelihatan. Ini untuk atap itu bagian belakang itu fiber bening lah, yang depan fiber gelap. Jadi kalau dari pembagian gelap sama terang itu 55%, 60% itu terang. Jadi kandang itu sampai jam segini juga kandang kondisi terang. Kalau settingan kandang gelap yang pernah saya terapkan itu malah burung cenderung kurang gesit atau mungkin kurang sehat lah. Nggak terlalu juga, nggak terlalu signifikan. Tapi yang ini lagi nih bagian atap. Jadi untuk atap itu usahakan jangan menempel dengan tembok. Mungkin bisa cek sini ya. Atap ini memang sengaja dari sana ke sini itu sekitar ada 12 kandang. Atap memang sengaja saya desain itu ada penyangganya. Jadi tujuannya satu, biar panas 1 meter di bawah atap itu bisa langsung hilang. Tapi kalau kandang itu biasanya yang saya temui dari beberapa teman juga, itu dia musim-musim, apalagi musim seperti ini, musim kemarau panjang ini, Cucak Rawa itu kadang kalau ngeram kondisi paruh itu buka. Padahal itu kalau dia aja kepanasan, biasanya hasil petasannya juga bermasalah, mungkin gagal atau mungkin kopior lah istilahnya. Yang biasanya mungkin bagus karena memang kandangnya itu pengap, ya akhirnya banyak permasalahan. Nah untuk bagian bawahnya sendiri ini ventilasi ini juga ada fungsinya. Jadi ini kan ram bagian atas ini kan rata. Jadi, kalau untuk kandang saya ukuran tinggi itu kan 3 meter. 3 meter itu dari lantai sampai permukaan tembok. Nah, permukaan tembok itu rata, itu ram. Terus lebar kandang itu saya cukup kecil lah, menurut saya bersih 1 meter. Ke belakangnya 2,5 meter. Terus ini buaan air ke depan karena memang tidak ada tempat lagi, belakang udah tangga. Nah, ini atas ada ventilasi, bawah atas. Ini yang bawahnya lagi ini ada ventilasi. Terus yang bagian bawah itu nanti bisa kita masuk. Bagian bawah dekat pintu itu juga ada ventilasi yang fungsinya untuk membuang amonia. Jadi kotoran atau mungkin amonia, bau amonia itu bisa keluar. Adalah untuk untuk lebih lanjut mungkin bisa cek langsung ke
bisa ya, mungkin ke dalam kandang bisa. Ini untuk kandang sendiri ini ada beberapa yang kondisi ngeram, kondisi besok kemungkinan ada jadwal yang nelor, jadi mungkin nanti ini agak nggak terlalu ya, hati-hati lah untuk itu. Maka kita cek aja ke kandang nomor 12 ya. Nomor 12 ini yang kondisi aman. Lihat, ini saya terangkan nih bagian-bagiannya. Ini untuk keran, stok keran ini, jadi dari sini sampai sana. Kalau untuk tempat mandi, tempat minum, semua kontrol dari luar. Terus satu lagi ini tempat untuk pintu. Ini memang usahakan ya, kalau untuk kandang itu ada pengaman. Ini karpet ini agak tebal, jangan terlalu tipis. Nanti kalau terlalu tipis itu biasanya mudah patah. Ini untuk pengaman. Jadi kalau kita rawa itu udah produksi atau udah kondisi bagus di kandang, dia cenderung galak. Jadi kalau kita ngasih makan, kaget kita tarik, ini bisa lepas. Tapi kalau ada ini setidaknya ada pengaman lah. Nggak kalah pentingnya juga ini untuk untuk pengaman bagian luar ini. Ini udah menyelamatkan beberapa ekor lah. Pernah memang udah diginikan aja, kadang ada yang keluar sampai keluar, tapi mungkin karena udah ketutup kan jadi aman lah. Ya, ini bagian ini. Tadi ini yang saya terima tadi ini bagian ventilasi bawah. Ini juga untuk buang amonia. Ini kita buka ya. Kita cek. Oh, iya. Ini sama untuk pintu utama kandang, tetap sebaiknya dikasih pengaman, karpet aja udah cukup, supaya kalau kita aktivitas atau mau kontak ke dalam tidak ada tidak was-was lah kalau sarawa itu nanti keluar. Oke mas, sini mas, coba mas, ini coba mungkin kelihatan ya, coba tak masuk. Oke lah, sedikit mungkin ini. Oke lah, saya terangkan dari bagian atas ya. Jadi atas itu hampir 60% itu sinar masuk. Tujuannya apa ya? Menurut saya kalau kita breeding daripada gelap, mending kandang itu terang. Jadi untuk kesehatannya juga dia dapat. Karena kalau kondisi burung tidak sehat, saya juga nggak yakin kalau burung itu tidak bisa produksi. Kalau itu dan belakang itu ada ventilasi lah. Jadi angin dari belakang masuk bisa keluar lewat bawah sini, dekat pintu, sama atas itu ada ventilasi juga bisa keluar situ. Itu untuk kandangnya. Untuk tangkringan ya, ini ada 1, 2, 3. Ini mungkin ini sederhana ya, tapi menurut saya ini model tangkringan seperti ini ada manfaatnya juga. Jadi kadang kalau di kandang itu kadang kalau udah patah tangkringan, kita mau ganti karena kandang ini tangkringannya ini tertanam di tembok, kita akan kesulitan. Tapi kalau seperti ini, nah ada lekuan, kita enak mau ganti-ganti. Untuk tangkringan sendiri juga tidak kerepotan. Sebelah sini ini sarang. Kalau ketinggian ya kurang lebih 1,20 meter ya. Mau gak? Masuk aja. Tidak masalah. Ya. Jadi ini kralon ini dari luar tadi ada topran masuk ke sini. Ini biasanya itu saya jarang masuk. Jadi untuk air atau untuk cepo atau untuk tempat mandi atau tempat minum ini, saya membersihkan itu bisa dibilang sebulan sekali ya, atau mungkin bisa sebulan 2 kali. Tapi yang pasti sebulan itu 2 kali itu udah terlalu sering menurut saya. Ini sarang ya, sarang cukup sederhana ya, bahan dari sabut kelapa. Nah, untuk sarang sendiri ini ada penopangnya. Jadi sarang ini jangan dipaku, pakai aja baut cacing. Jadi kalau sarang ini rusak, kita tinggal lepas bautnya, kita ganti yang baru, kita pasang lagi. Kalau yang ini permanen nih, ini nempel ke tembok. Tapi yang ini ya, terutama untuk yang ini, pasti kayak gini,
sarang itu kalau pakai sabut kelapa kadang akan sering rusak. Kalau udah rusak parah nggak kita ganti ya nanti banyak kendala. Ini kalau untuk sarang. Satu lagi nih bagian belakang ini kalau sarang gini, ketinggian itu cuma mungkin 1/4, hampir sama dengan yang belakang, ketinggian hampir sama segini. Terus ini ada tangkringan itu hampir sejajar dengan sarang. Jadi kalau burung mau aktivitas ke sini, ke sarang, biasanya dia nangkring dulu di sini, baru ke sini. Untuk sarang ya. Kalau untuk bagian bawahnya, dulu pas kandang saya itu saya set hujan masuk. Nah kendalanya itu paling fatal itu di dasar kandang. Jadi kandang itu sangat lembab, bakteri banyak, kutu banyak. Nah permasalahan di situ timbulnya udah nyari solusinya itu kesulitan ya, sama tadi banyak terjadi kematian juga. Akhirnya setelah saya tutup fiber, hujan kan tidak masuk, kandang bener-bener saya set kering. Jadi kalau ini kan pasir ini, kalau bisa dicek ketinggian atau kedalaman pasir, ketebalannya itu 10 cm ada. Ini tujuannya satu, jadi kalau ini kayak ada kotoran ini selalu kering. Jadi di dalam kandang ini amonia itu menurut saya enggak ada bau amonia, bersih lah. Jadi selama saya pakai metode kandang kering seperti ini, untuk permasalahan kesehatan atau mungkin rawatan kandang bersih-bersih itu lebih enak. Jadi kendala indukan itu juga lebih minim. Sama satu lagi yang kalau diperhatikan ya, kalau cucak rawa itu kalau nelur atau mungkin sebelum nelur, dia jarang aktivitas di bawah. Tapi kalau H-1, 2, 3 sebelum nelur, biasanya dia akan turun. Jadi kalau bawah kandang seperti ini, kondisinya itu nggak steril, atau mungkin banyak kutu atau bakteri, ya itu akan bahaya. Ya itulah, mungkin kayaknya sepele, tapi bagi saya ini malah untuk kandang bagian bawah ini penting banget lah. Yes, kurang lebih mungkin seperti itulah penjelasannya lah. Mungkin nanti kalau ada yang kurang atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis saja di kolom komentar. Nanti bisa saya buatkan mungkin video atau tutorialnya biar bisa diaplikasikan. Oke, sementara segitu dulu. Jangan lupa di subscribe, akan ada banyak tips-tips lainnya nanti untuk babuan bisa, atau mungkin ini desain kandang, atau mungkin ada yang membuat kandang atau perlu masukan juga bisa saya bantu, dan biar bisa berkembang juga untuk channelnya, biar dapat informasi-informasi yang penting. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternak sampai mama.